mencari komunikasi untuk menentukan jadwal si A dan si B. Kemudian yang ketiga itu yang keempat ya, biasanya saat belajar kelompok Anda terdiri dari berapa orang? Tergantung sih, sebenarnya biasa 3 sampai 4 orang. Jadi kalau paling sedikit itu 3, paling banyak 4. Ya, Yang 4 pernah atau 5. kakak tadi. Iya. Pada kemudian yang kelima, kalau misalnya kayak dalam suatu kelompok itu, misalnya kayak kalau tambah banyak orangnya itu, apakah tambah sulit diatur atau bagaimana? Kalau dari saudara? Sebenarnya banyak atau tidaknya orangnya, sebenarnya itu menghambat atau tidaknya itu tidak sama sekali. Karena kalau percuma banyak orang, kalau 3 orang yang kerja, 5 orang dalam satu kelompok, kalau 3 orang yang kerja sebenarnya itu menghambat toh. Tapi selama yang dapat, misal 5 orang dalam satu kelompok, 3 orang satu kelompok, itu dalam banyaknya orang dalam itu tidak menghambat apapun itu, bahkan mempermudah untuk mencari referensi, misal mencari jurnal, referensi dari jurnal, buku apa segala macam. Itu baik. Mungkin selanjutnya itu berapa hari sebelumnya Anda biasanya merencanakan jadwal belajar kelompok? Sebelum hari deadline-nya. Iya, misalnya kayak Anda diminta proyek proyek besar kan, berapa hari atau misalnya kayak jadwalnya, terus kan ini proyek akhir, nah kita ada 6 minggu, mungkin kita bisa setiap minggu atau bagaimana saudara? Ya, itu tergantung sebenarnya. Jauh-jauh hari lah sebelum hari H deadline ya. Karena dalam persiapan semisal materi ataupun suatu proyek ya pasti harus dipersiapkan dengan matang gitu ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya kayak apakah saudara saya pernah mengalami perubahan jadwal mendadak saat belajar kelompok? Kalau itu jarang sebenarnya ya, karena berangkat tadi harus ada komunikasi dari awal ya teman-teman, ketika mau dalam penentuan jadwal itu harus ada komunikasi, jangan sampai ada yang bertabrakan. Jadi jarang ada yang bertabrakan karena sudah komunikasi di awal. Lanjut, apakah hal tersebut kita sebutkan begini ya, lanjut. Jika kami mengembangkan aplikasi penjadwalan waktu belajar kelompok, hal-hal penting apa saja yang harus dalam aplikasi kami menurut saudara sekalian? Kalau saudara Yahya ingin mengeluarkan suatu aplikasi untuk dalam penentuan jadwal, yang harus ada di dalamnya itu seperti apa ya? Tapi kita dulu gambarannya seperti apa? Maksudnya itu kayak begini. Nanti saya ini rencana mau bikin aplikasi yang dimana nanti akan dimasukkan suatu tugas atau misalnya tugas kelompok. Nah, di dalamnya itu saudara Sarif atau teman-teman Sarif itu bisa mengisi, misalnya kayak diperlukan jurnal. Nah, ada tempat jurnal tersendiri. Kalau misalnya ditentukan waktunya, di sini waktunya, tentukan tempatnya, di sini tempatnya nanti belajar kelompok. Nah, kemudian kalau misalnya kayak hasil dari diskusi pada saat itu nanti ditaruh di situ. Jadi kayak kita tidak perlu lagi kayak jadi notulensi, aplikasi untuk notulensi, karena semua sudah tergabung di situ. Jadi kayak ini bisa mempermudah dalam kerja kelompok untuk mencapai suatu tujuan akhir dari tugas tersebut. Ya, sebenarnya apa tadi yang dijelaskan sama gambarannya dari saudara Yahya itu memang pikir sangat bagus terapkan, apalagi mungkin nantinya, karena dilihat di sekarang ini bagaimana mahasiswa itu sendiri dalam hal ini untuk bekerja kelompok ya pasti kebanyakan datang ke warkop ya palingan nongkrong
segala Iya. macam tanpa memperhatikan apa sebenarnya yang substansial dari kerja kelompok sendiri. Ya. Nah, kembali lagi dalam semisal tadi yang sudah digambarkan, ya sebenarnya hal itu menjadi sangat penting bagi saya, dikarenakan aplikasi seperti itu belum pernah saya dapatkan dalam beberapa tahun saat ini selama saya kuliah. Ya, itu harus diperhatikan dalam semisal apa referensinya, apa jurnal, buku, pasti sudah ada semua di dalam di canggihnya itu. Insya Allah. Iya, insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut untuk pertanyaan kedua dan terakhir. Kalau misalnya informasi-informasi seperti jadwal itu perlu ditambahkan, misalnya kayak seperti lokasi, materi, dan tujuan diskusi. Bagaimana itu menurut kita? Kalau seperti itu mau ditambahkan ya pikir sangat bagus, karena itu salah satu apa namanya, untuk penyatuan dari teman-teman kelompok lain. Semisal ada yang malas lihat grup dengan kehadiran aplikasi, semisal kelompok 5 ini apa mata kuliah ini judulnya, tujuan dari ini apa aplikasinya, tempatnya apa, jadi supaya gampang ditahu tuh dengan aplikasi itu, dan aplikasi pengingatnya pasti ada tuh. Iya, betul. Iya, bagus sekali tuh saudara. Oke. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu platform apa yang sering Anda gunakan? Platform itu kayak misalnya Anda lebih sering menggunakan laptop atau HP ataupun web begitu. Kalau platform semuanya sudah saya gunakan, semua sudah saya gunakan. Jadi apa yang paling Anda sering pakai atau apa yang Anda lebih suka begitu? Laptop dan HP, web juga. Ya, sebenarnya dipakai semua. Jadi maksud saya di sini yang lebih sering begitu, kayak misalnya bentuk aplikasi saya ini nantinya bagusnya di implementasikan di dalam bentuk apa itu? Bagusnya. HP. Kalau boleh tahu apa alasan Anda memilih HP? Ya, karena dilihat sekarang bagaimana kalau dari segi mahasiswa sendiri pasti lebih mementingkan HP-nya dibanding laptop, ribet apa segala macam. Kalau laptop kalau sudah disedangkan agak tidak beberapa menit itu baru bisa terbuka, lebih handphone langsung saja. Oke. Lanjut yang terakhir ini dari saudara Sarif. Jika aplikasi ini berbayar, apakah Anda ingin membayarnya? Kalau itu sih ya pasti. Kalau memang dari apa tadi yang sudah digambarkan sama saudara Yahya ini, ya pikir pasti saya bayar untuk dalam metode belajar. Ya, siapa yang tidak mau belajar, Ya, betul. siapa yang tidak ingin, sebenarnya itu lebih mempermudah lagi sebenarnya. Jadi saya pasti untuk bayar kalau benci, tinggal keliling saja. Itu nomor di sini. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya dan sampai jumpa.